Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Nak kunci surga kata Rasulullah. Kenapa sibuk dengan tahajud, Mak? Kenapa sibuk dengan tahajud? Sibuk dengan kegiatan sosial yang lain, urung cik rumah merah-merah, Pak. Itu sembarangan dan lain sebagainya. Jaga urung cik mentang kata Rasulullah, kunci surga sudah ada di rumah. Karena kunci surga. Nak perlu pergi haji, pergi umrah gede, jauh-jauh Pak urung cik merah-merah di rumah. Maka Rasulullah mengatakan, ini karena apa? Ilmu, kita punya ilmu. Kita punya ilmu dengan hadis ini. Maka karena kita punya ilmu, maka dinamakan khasyah. Maka kalau tidak punya ilmu, itu khauf namanya, level-level khauf. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sangat hati-hati dia. Dengan sangat hati-hati. Dia menjaga orang tuanya karena punya landasan ilmu. Dia beribadah punya landasan ilmu. Dia bangun tahajud punya landasan ilmu. Apa landasan ilmu kita bangun tahajud? Kalau kita kan ingin mulia hidup. Dimanapun ingin terhormat. Ingin dihormati oleh orang lain. Ingin dipuji oleh orang lain. Ibnu Abbas mengatakan, kamu kalau ingin dipuji jangan di dunia saja. Kalau dipuji di dunia, itu cuma 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Itu pun kalau ada jabatan. Kalau ingin dipuji, ya nampak. Itu ketika mati, yang dipuji oleh malaikat. Ya. Ketika kamu di alam barzah, dipuji oleh malaikat. Ketika kamu di padang mahsyar, dipuji oleh malaikat juga dan dipuji oleh Allah. Salat tahajudlah kamu. Ya, salat tahajudlah kamu. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kamu akan diberikan tempat spesial, Mbak. Kamu akan dipuji oleh para malaikat. Ya. Jadi artinya apa? Kita salat tahajud, kita punya ilmu, Mbak. Kan, go itu main tahajud, tahu jo je. Tak main tahajud tiko. Oh mahal lagi. Ini orang enggak punya ilmu. Artinya apa? Dia hanya ikut-ikut saja. Jadi makanya kalau kita cari dalil, kita cari ini kenapa harus salat tahajud? Kenapa harus begini? Kenapa begini? Bahkan Imam Ibnu Abbas mengatakan dalam tafsir beliau, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Seorang yang sering salat tahajud kata beliau akan dibangkitkan dalam keadaan terhormat di padang mahsyar. Urang lain teleun mendum. Ana baje kana terhormat nanti. Nyo geputuk baje-baje, Pak. Kemudian bisa memberikan syafaat lagi kepada orang lain. Tapi dengan syarat kata Ibnu Abbas. Jangan lupa salat tahajud. Ya, Mbak. Bedah malam salat tahajud. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lanjut lagi. Falam yakunu mutmainnin fi hadhihi dunya. Ada orang dia tidak nyaman hidup di dunia ini. Tidak nyaman dia. Dia merasa gundah, merasa resah. Walaupun dia itu ilal ahli, keluarganya keluarga terhormat, dia tinggal di keluarga terhormat, tapi masih gundah juga jiwanya, masih gundah jiwanya, dia masih takut juga. Ini takut begini nanti, takut ini bagaimana nanti kalau dia meninggal dapat harta warisan saya, Mbak. Dia takut juga, walaupun keluarganya terhormat, walaupun orang kaya lagi, Mbak. Dia takut juga, kalau saya sakit diambil nggak harta saya? Dia takut juga, Mbak. Termasuk seorang tua itu takut juga kepada anaknya. Nya menyohana lunju harta belangnya ipoh london de liane. Ane dra ipoh urung tuha dra, Pak, urung tuha kandung. Bahkan ada orang tua kandung membunuh anaknya. Ini kalau saya tidak bunuh anak saya dirampas harta saya, yang Pak. Seorang anak juga memenjarakan ibu kandungnya sendiri, Pak, karena takut dirampas hartanya, ya, Pak. Ini yakununa falam yakunun mutmainnin. Kita memang enggak tenang jiwa kita. Kita enggak tenang jiwa kita, walaupun punya keluarga terhormat. Satu. Yang kedua, wal amwal. Walaupun kita punya harta banyak, jiwa kita enggak tenang juga. Enggak tenang jiwa kita. Kita enggak usah lihat pada diri kita boleh juga. Kita lihat kepada Qarun. Bagaimana Qarun susah hidupnya. Padahal hartanya banyak, tapi susah hidup dia. Kan enggak masuk akal, Pak. Maknanya harta itu tidak bisa membawa ketenangan kepada dia. Enggak bisa tenang dia. Artinya dia susah, dia gundah. Qarun. Salabah begitu juga. Dia susah, dia gundah. Kambingnya diambil oleh orang lain, kambingnya itu bisa hilang. Kita jangan melihat wah orang itu kaya sekali ya, enak sekali hidupnya. Dia juga susah, Pak. Dia susah dengan hartanya. Icua talon bagi banjara, ipegalnya bagi banjara, bino bagi banjara. Kita jangan melihat kepada harta jiwa itu akan tenang, tidak. Ya. Kemudian yang ketiga, wal aulad. Ada orang dia tidak gundah juga dengan anaknya, ya seperti yang diceritakan tadi, Pak. Ini anak saya nanti dia rebut harta saya bagaimana? Irampah harta lun bagaimana? Ya. Ada kejadian
ada orang tua itu sudah stroke, orang tua kan stroke. Anaknya han sanggup le jaga orang ci, baik cok ibah orang ci. Diambil orang tuanya, dibuang orang tuanya. Ibah orang ci. Kita nggak usah jauh-jauh, ini kan nasi. Di Pantai Jompo ini, berapa orang tua yang dibuang oleh anaknya? Diletakkan begitu saja, apa kata orang tuanya? Saya tahunya kenapa saya tahu. Yang jaga di situ ada teman saya juga. Nih pegah padun roh urung cik, nih ibah li anak, diberikan duit, nih jaga urung cik lun, menyomati lah kepeng bak lun. Yang jangan apa, kamu bawa ke tempat saya. Ini biar di sini saja, itu sembarangan, tahu huruf. Dia buat ini, dia buat itu. Maknanya apa? Seorang gundah juga, walaupun anaknya hebat sekarang. Maka ada satu orang, ibu terduduk di situ dia, Pak. Ditanya oleh teman saya, Bu, kenapa menangis, Bu? Ditanya, Pak. Ibu itu menjawab, Ustadz, jangan pikir saya ini orang yang tidak mampu. Jangan pikir saya tidak punya rumah. Anak saya pejabat, Ustadz. Ini benda Aceh kejadian. Anak saya pejabat, yang punya itu anak saya itu. Cuma saya dibuang sama anak saya. Ibu ahli anak. Kenapa? Karena saya mungkin to'i sembarangan dan lain sebagainya. Ya, artinya tiga-tiga ini tidak membuat ketenangan jiwa juga bagi kita. Ya, maka kita jangan merasa nyaman. Kemudian apa? Wa inna ma kanu khaifina minallah. Kalau seandainya seorang itu takut kepada Allah, maka kalau ingin cari ketenangan, jangan cari ketenangan pada keluarga. Hana tenang dah ya, Pak. Hana tenang. Jangan cari ketenangan pada harta, tidak tenang kita. Jangan cari ketenangan pada anak, tidak tenang juga kita. Kalau anak itu saleh, kalau tidak saleh kita repoh, kita nyoipoh. Tak peraya kita besarkan anak ini, yang akhirnya apa? Dia yang bunuh kita, Pak. Kita membesarkan seorang pembunuh. Ya, kepoh kita nyoh. Yang siksa kita nyoh selamanya tahu anak kandung roh yang siksa, bukan orang lain. Ya, maka di sini kalau ingin mencari ketenangan jiwa, jangan cari pada tiga tadi. Tidak membawa ketenangan jiwa. Jadi bagaimana caranya? Khaifina minallah. Takutlah kepada Allah. Sekarang begini. Apa beda takut kepada Allah dengan takut kepada makhluk? Kalau kita takut kepada Allah, itu akan membawa ketenangan jiwa. Maka seorang itu tak kala ada masalah, ada apa dan lain sebagainya, dia teringat kepada Allah dan hanya takut kepada Allah. Maka ketenangan jiwa yang dia dapatkan. Maka Allah mengatakan, ala bizikrillahi tatmainnal qulub. Dengan kamu berzikir kepadaku, dengan kamu ingat kepadaku, dengan kamu takut kepadaku, maka ketenangan jiwamu makin bertambah. Jadi kita tidak takut pada orang lain. Kita tidak takut nak dapat jatah di dunia ini. Maka akan membawa ketenangan jiwa. Kenapa? Yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Jadi untuk apa takut? Untuk apa takut nak punya jatah di dunia ini, Pak? Maka takutlah kepada Allah, akan diberikan apapun oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak. Tetapi kalau takut kepada makhluk, kita takut kepada si fulan. Itu bedanya apa? Kalau tadi ketenangan jiwa. Ini tidak. Kalau si fulan takut kepada si fulan, membawa kepada kegundahan dan ketakutan selalu. Al-qalaq. Ya. Si A takut kepada pimpinannya. Kenapa takut? Kalau macam-macam dipecat nanti. Akhirnya apa? Ketakutan selalu, Pak. Ketakutan selalu dia. Ketika itu pimpinannya tidak jadi pimpinan lagi, Pak. Enggak takut lagi dia. Jamun loyo je noh nak yale. Nak yale. Pakon. Kan sama derajat, Pak. Atau sudah pensiun bapak itu, nak takut lagi saya. Tak takut lagi. Dulu ya takut saya dipecat, Pak. Maka ketakutan seorang kepada makhluk itu membawa apa? Membawa al-qalaq. Kegundahan selalu. Sedang tidur gundah. Ini dipecat, besok bagaimana saya ini. Ini bagaimana saya. Maka ada penjilat, Pak. Yang penjilat. Ya, Pak. Jadi bapak begini. Akhirnya enggak jadi pimpinan lagi. Enggak takut lagi dia. Ya. Tapi ketakutnya seorang kepada Allah itu akan membawa ketenangan jiwa. Oh, saya dizalimi oleh si fulan. Hana pula yang ya ke Allah. Kupu ya ke si fulan, Pak. Maka ketenangan jiwa dia akan ada. Dia tidak dapat jatah apa-apa di dunia. Saya hanya takut kepada Allah. Tidak mungkin Allah itu. Ada makhluk yang takut kepadanya dan dia biarkan begitu saja. Tidak mungkin. Maka akan membawa kepada ketenangan jiwa bagi dia. Ya. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah. Wa yatadzakaruna mauqifahum baina yadayhi. Dan orang ini apa? Kenapa kalau tadi membawa kepada ketakutan selalu, Pak. Anak, keluarga dan lain sebagainya. Tidak bisa membawa ketenangan jiwa. Tapi kalau ingin tenang jiwa, hendaklah seorang itu wa yatadzakaruna mauqifahum baina yadayhi. Beringat ketika nanti mati. Beringat ketika di alam barzakh. Beringat ketika nanti di padang mahsyar. Ini sesuai dengan hadis
Imam An-Nawawi yang di Riyadhus Shalihin. Jadi seorang itu dia tidak punya amal, tidak punya apa-apa. Ketika dia berdiri di padang mahsyar, dia melihat ke sebelah kanan, dia lihat. Malaikat bertanya, ya, kamu lihat siapa? Dikatakan mungkin ada yang bisa tolong saya. Tidak ada orang tolong kamu hari ini. Dulu kamu punya pengawal dan lain, sehingga nggak ada yang tolong kamu hari ini. Anak saya, nggak ada anakmu hari ini. Anakmu saja bermasalah. Anakmu bukan anak saleh, bahkan dia akan menuntut kamu nanti. Dia melihat sebelah kiri lagi. Malaikat bertanya, siapa kamu lihat sebelah kiri? Saya mungkin ada teman-teman saya bisa menolong. Nggak ada yang bisa menolong kamu hari ini. Dia dosa dia lebih besar lagi pada kamu. Akhirnya dia melihat ke depan, ya, Pak. Saking ketakutannya dia mendengar suara neraka. Ya, Pak. Akhirnya apa? Keringat dia terus keluar. Inilah hadis yang ada di dalam hadis Rasulullah. Itu di padang mahsyar seorang dipenuhi dengan keringat. Kenapa? Gara-gara ketakutan tadi, Pak. Maka sesuai dengan ketakutan dia, kalau takut dia sedikit, maka sebatas mata kaki. Ketakutan dia banyak lagi, sebatas ini. Akhirnya apa? Ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Maka kalau ingin takut, jangan nanti takutnya, tapi sekarang takutnya. Takut nanti kalau takut kepada Allah. Kalau level takwa itu kan ada dua model. Ya. Kita model pertama saja, jangan model kedua. Model yang pertama, seorang itu bertakwa kepada Allah. Kalau kita tanya, kenapa salat? Saya salat gara-gara dapat pahala 27 derajat. Saya salat kenapa? Supaya dimasukkan ke dalam surga. Ya, orientasi dia itu. Kenapa bersedekah? Supaya saya dilipat gandakan pahala saya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita level-level itu saja. Kita level itu. Karena ini takwa level pertama. Dia takut kepada, dia melakukan ibadah li thawab, karena pahala. Dia menjauhkan diri dari maksiat karena takut nanti dibakar dalam neraka. Waktu kita tanya, kenapa tidak mencuri? Saya takut dibakar dalam neraka. Kenapa begini? Saya takut diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Orientasi dia azab, orientasi dia pahala. Tetapi kalau takwa sudah level pertama, dia itu semuanya orientasinya Allah. Kenapa kamu salat? Saya bukan pahala salat, bukan pahala, bukan surga saya harap. Lebih daripada itu, yang menciptakan surga saya harap. Itu Allah Subhanahu wa taala. Maka dia salat bukan gara-gara pahala, tapi gara-gara Allah Subhanahu wa taala. Itu level kedua. Kenapa bersedekah? Karena Allah menganjurkan saya untuk bersedekah. Kenapa salat? Allah menganjurkan saya untuk salat. Ya, Mbak. Jadi bukan surga neraka lagi. Surga neraka itu sudah level bawah, ya, Mbak. Kenapa? Karena seorang itu mengharap yang menciptakan surga dan neraka lebih daripada itu. Karena level-level kita, kenapa salat? Supaya mendemai surga. Kenapa kita salat dan berkurban supaya dapat telaga Al-Kautsar nanti. Ya, itu saja orientasi kita, Pak. Tapi tidak ada masalah. Untuk bisa ke level nomor 1 ini itu juga butuh latihan, Pak. Butuh latihan. Artinya kita membantu orang lain bukan gara-gara pahala, bukan gara-gara anak harap pahala, Pak. Yang menciptakan kita, menciptakan pahala itu. Itu Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ya, kita lanjut. Oke. Wa yatadzakkaruna iqabahu hatta wuhima ma'a ahlihim. Jadi sehingga dia itu apa? Dia teringat-teringat azab Allah Subhanahu wa taala. Itu membawa ketenangan bagi dia. Daripada dia mengandalkan keluarganya, ini mau tenang jiwa saya. Bagaimana caranya? Harta supaya banyak, tidak tenang juga. Ini ingin tenang jiwa saya, bagaimana? Hidup dalam keluarga kaya raya, tidak tenang juga. Coba lihat. Ada orang-orang kaya semua ada, tapi tidak tenang jiwa dia. Jadi makanya kalau ingin ketenangan jiwa, ingatlah, teringatlah dan takutlah kepada Allah, itu akan membawa ketenangan jiwa bagimu. Ya, Mbak. Kalau kita takut pada Allah, artinya jalankan terus skenario ini, Mbak, dengan terus berusaha di dunia ini. Paling-paling kita menjalaninya berapa tahun? Cuma 60 tahun. 60 tahun itu tidak lama. Seperti tsunami sudah 21 tahun. Kan baru sang-sang tsunami, Pak. Tapi sudah 21 tahun. Artinya apa? 3 kali 21 tahun. Kan 60 tahun, Mbak. 60 tahun. Maka kalau 63 tahun ya umurnya Rasulullah meninggal dunia, Pak. Artinya tidak begitu lama. Ya, jadi artinya kalaupun kita tidak dapat jatah seperti orang kafir itu biasa saja. Jalani saja hidup ini. Jalani saja dengan cara apa? Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalankan terus perintah Allah. Maka akan membawa kepada ketenangan jiwa. Ada sebuah hadis, ya. Ketika Rasulullah ditanya oleh Aisyah. Ini kejadiannya ketika di padang mahsyar. Ini terkait dengan sebuah ayat yang disebutkan wa qulubuhum wajilah.
Ada satu kelompok yang hatinya gundah selalu. Aisyah bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, ahum alladzina yashrabuna al-khamar wa yusrifun?" Siapa itu ya Rasulullah? Sekelompok orang di padang mahsyar, dia itu apa? Hatinya takut selalu ya Rasulullah. Ini bukan di padang mahsyar. Ini ketika dia di dunia. Ya, ketika di dunia. Hatinya selalu gundah, selalu takut. Ditanya oleh Aisyah, "Ahumul ladzina yashrabuna al-khamar wa yusrifun?" Apakah orang yang gundah itu orang yang minum khamar, kemudian mereka itu menghambur-hamburkan hartanya ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, tidak. Ya, tidak ya bintas Siddiq, wahai anak Abu Bakar As-Siddiq. Walakinnahu, mereka yang takut gundah itu apa? Alladzina yasumun, mereka itu orang salat, orang berpuasa, wa yusallun, orang yang salat, wa yatasaddaqun, orang yang bersedekah. Aisyah bertanya lagi, kenapa mereka takut? Sedangkan mereka sudah salat, sudah bersedekah. Ya, Mbak. Dijawab oleh Rasulullah, mereka takut wahum yakhafuna alla yuqbala minhum. Mereka takut kepada Allah kalau sedekahnya tidak diterima. Mereka takut kepada Allah kalau puasanya tidak diterima. Mereka takut kepada Allah kalau seandainya ibadahnya, kurbannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai takut nanti di padang mahsyar. Orang yang sudah takut, di dalam sebuah hadis begini, tidak mungkin ketemu dua takut. Dua takut tidak mungkin ketemu. Seorang kalau sudah takut dia kepada Allah di dunia, maka dia akan tenang nanti di akhirat. Seorang yang tidak takut kepada Allah di dunia, maka dia akan takut nanti ketika dia meninggal dunia. Jadi makanya supaya kita tidak takut nanti di padang mahsyar, takutlah kepada Allah sekarang. Maka jangan kita berarti ulung kabereh ulun tembayang kali, puasa kali, zakat kali, ibadah kali. Hanayo katanya salat itu diterima atau tidak. Kita tidak takut apakah puasa itu diterima atau tidak. Maka jadilah orang-orang yang musfikun. Musfikun itu apa? Hati-hati dalam hidup ini. Hati-hati dalam beribadah. Dalam mendidik anak juga hati-hati dalam mendidik anak. Dalam berinteraksi sosial juga hati-hati. Mekrih perasaan anggap, nya nabe katanya, Pak. Ya, mekrih perasaan anggap. Padahal kita cuma ngomong bercanda, Pak. Tetapi si fulan itu tak mau terima dia. Ini termasuk salah satu penghambat kita masuk ke dalam surga ini, Pak. Padahal hati cuma sedikit saja masalahnya. Maka nanti bagaimana? Kita dipending dulu masuk dalam surga. Bagaimana? Karena ada bermasalah dengan masyarakat tadi, dengan seorang tadi. Maka kita mencari si fulan tadi untuk minta maaf. Maka di dunia ini kalau kita diberikan umur 60 tahun, adalah satu kesempatan kita itu untuk minta maaf pada orang yang sudah kita zalimi. Atau 70 tahun, atau 80 tahun. Sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada nanti kita di padang mahsyar kita cari orang ini. Daripada di padang mahsyar nanti ibadah kita ditolak semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya lebih baik susah-susah terus sekarang dulu. Nanti hanatrep. Kenapa tidak lama? Nanti waktu meninggal dunia, kunci nikmat akan dibuka lagi oleh Allah. Ya, sekarang kunci nikmat baru satu. Nanti akan dibuka lagi. Ini sesuai hadis Rasulullah. Rahmat Allah, nikmat Allah itu 100. Tertuh. Ini yang di dunia ini baru satu. Kita nikmat fasilitas ada, semua ada. Mobil mewah dan lain sebagainya. Semua ada. Jabatan ada, semua ada. Anak berbakti kepada kita, semua kita dapatkan. Tapi itu baru 1% saja kata Rasulullah. Maka kapan diberikan lagi? Dengan syarat pintu naik nikmat itu dibuka ketika kita mau meninggal. Makanya orang yang dia patuh dan taat kepada Allah ketika meninggal dunia dia begitu senang sekali. Kenapa? Dia akan dapat rahmat selanjutnya. Apa rahmat dia? Raudhatun min riyadil jinan. Nah, itu kan rahmat luar biasa. Taman-taman sorga. Taman-taman sorga adalah bahagian daripada 99 yang belum diberikan oleh Allah di dunia. Ini taman-taman sorga. Bisa saja 2%, bisa saja 3%. Nanti di padang mahsyar juga diberikan oleh Allah, inna a'tainakal kautsar. Dan banyak nikmat yang lain. Maka seorang itu yang dia tahu, dia punya ilmu. Ketika dia meninggal dunia, dia senang sekali Pak dia meninggal dunia. Ketika dia alam barzah dia dibangkitkan, dia senang betul Pak. Jadi dia tidak terkejut-kejut. Sebagaimana orang terkejut apa? Man ba'atsana mim marqadina, hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Orang yang terkejut-kejut, termasuk ada salah satu tafsir menafsirkan. Itu untuk orang kafir. Orang kafir ketika dibangkitkan di padang mahsyar yang dulu dia tidak yakin hari kebangkitan. Dia terkejut, Pak, terkejut. Hanya pula milanya, Pak. Pula milanya. Kabangkit mendum lagi yang awal cik, Pak.
Dia melihat tubuh dia sama seperti ketika di dunia dulu. Ini apa ini? Man ba'atsana min marqadina hadza. Siapa bangkitkan kita? Siapa yang menyatukan roh dengan tubuh ini? Nah, urang bengeh ke tubuh roh jamun, Mbak. Hai lon jamun hana kan pakai lagi nyawa lagi sat, Mbak. Nyo jamun lon hana kaki di belah kapuk copot. Pakai lagi nyawa lagi sat. Seorang dibangkitkan seperti sebelum dia meninggal dunia. Kalau sebelum meninggal dunia dia cacat, maka dibangkitkan dalam keadaan cacat juga. Sebelum meninggal dunia, dia tinggi-tinggi orangnya atau pendek, seperti itu juga posisi dia. Apa namanya? Poster tubuh dia. Kenapa? Allah bangkitkan seperti itu supaya nanti ketika di padang mahsyar, anggota tubuh dia bisa menjadi saksi nanti di padang mahsyar apa yang sudah dilakukan ketika di dunia dulu. Maka kita itu karena ilmu kita terbatas, Pak. Kita yakin dan percaya saja apapun kata Al-Qur'an, apapun kata hadis. Karena enggak mungkin Rasulullah berbohong, enggak mungkin Allah berbohong. Semua demi kemaslahatan kita sendiri, Pak. Nyona wate tenggang-tenggang wate pun untuk preh-preh mati, Pak. Lakukanlah kebaikan-kebaikan terus. Kalau ada masalah mintalah maaf pada orang lain. Ya. Maka kesempatan itu kan dibuka nanti kan secara umum, Pak. Secara umum kan Idul Adha, Idul Fitri ya, secara umum, Pak, secara umum. Artinya menyona urung gengsi jak-jak rumah gom, alah dajak rumah gom, malai dajak. Inilah dua kesempatan, Pak. Idul Fitri, Idul Adha. Maka kesempatannya jakle, Pak, thawule kena, Pak. Ya. Jadi artinya dalam beberapa hari jakle kena halake maaf. Makanya nanti kan ada dua cara. Ini bagaimana caranya minta maaf sama orang lain. Lu letak dosa lu nak letak dosa ketiban. Bagaimana caranya? Imam Ghazali mengatakan ada dua cara. Yang pertama, sebutkan semua kesalahan kamu sama si yang sudah kamu zalimi. Hai gara lun yang pekan ron kepecatnya gara-gara lun pecat dari kecil gara-gara lun. Itu boleh je oman ron lupa je ya, Pak. Orang ini makin marah, Pak. Kata Imam Ghazali ada solusi yang kedua. Kalau nanti kamu menyebutkan semua kesalahanmu kepada orang itu akan menambah masalah lagi, lakukanlah hal kedua. Apa hal kedua? Jangan kamu sebutkan. Cuma kamu pegang tangan dia dan katakan, maafkan apapun yang kesalahan saya, yang ini, yang mencukuri hati don dan lain sebagainya. Pemaaf, boh. Get, menyoi pegah, get, nyan luruh mendumbai. Aman hidup kita, Pak. Aman, Pak. Tajak alam orang. Tapi kalau utang nggak bisa, Pak. Utang aja. Hanya na pupunya, je mendung. Tapi utang bayu, Pak. Utang bayu. Ya, bukan berarti, alhamdulillah, utang 1 miliar kabereh. Jalan gede, maafkan, boh. Alhamdulillah, kabereh. Kalau utang tidak. Ini masalah hati saja. Kalau masalah hutang itu aini. Aini itu apa? Barang. Barang harus kembalikan. Tapi kalau perasaan itu minta maaf saja, Pak. Minta maaf. Barang harus kembalikan. Maafkan saya selama ini drone tungkai utang maklur karena tinanya kau susah drone pemaaf, boh. Get. Ya. Aininya tidak. Aininya harus kasih duit dia, Pak. Harus berikan kembali duit dia. Ya. Kalau tidak apa? Kita akan mencari dia di padang mahsyar. Maka bagi orang yang terzalimi, kalau seorang tidak mengembalikan punya kita tuntut saya di padang mahsyar nanti, Pak. Saya hai lu duduk ino ya Allah, hai halu duduk ne. Tatagi hutang hitannya itu tidak. Ya. Tatagi keket itu tidak. Saya tuntut di padang mahsyar saja. Terima kasih.